Oke, baik. Tadi pengantar sudah ya, sekarang kita masuk ke materi intinya. Yang pertama adalah proposisi. Jadi bab ini saya namakan logika proposisi karena memang yang dibahas isinya di dalamnya adalah proposisi, ya. Barangkali Anda ada yang pernah menempuh materi logika di sekolah, Anda mengenal istilah pernyataan dan bukan pernyataan, gitu. Dalam matematika matematika sekolah ya, matematika sekolah kita mengenal istilah pernyataan dan bukan pernyataan. Apa itu pernyataan gitu? Menurut di matematika sekolah, pernyataan itu kalimat yang sudah memiliki satu nilai kebenaran saja. Nilai kebenaran itu kan ada dua, bisa benar, bisa salah. Nah, dia punya salah satu nilai ini, itu namanya pernyataan. Nah, sekarang di matematika perguruan tinggi, sekarang sudah kita upgrade. Jadi definisi pernyataan ini sudah kita nanti tidak akan pakai lagi gitu. Definisi pernyataan ini sudah tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah proposisi. Saya ulang, proposisi. Kita belajar menyebut dengan benar ya, proposisi. Proposisi adalah suatu kalimat deklaratif yang mempunyai satu nilai kebenaran, yaitu bernilai benar atau salah saja, tapi tidak keduanya. Jadi cuma salah satu aja. Jadi dari definisi ini, kita nanti patokannya pakai definisi ini ya. Proposisi itu punya dua syarat. Yang pertama, dia merupakan suatu kalimat deklaratif. Ini syarat pertama. Kalau dia bukan kalimat deklaratif, berarti jelas dia bukan proposisi. Gitu ya. Kalimat deklaratif itu kalimat yang kayak apa, Bu? Kalimat yang berupa suatu pernyataan. Nah, gitu. Jadi kalau di awal ini kita sebutkan pernyataan, nanti di sini mengulang dong. Kalimat pernyataan adalah suatu kalimat pernyataan. Nah, kan jadi pusing ya. Nah, kita pakai yang depan, definisinya adalah kita pakai yang depan adalah proposisi ya, proposisi. Proposisi itu apa? Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu di bahasa Indonesia maknanya adalah kalimat pernyataan. Jadi bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah gitu ya. Kalimat deklaratif, kalimat pernyataan gitu ya. Kalimat pernyataan, sorry. Kalimat pernyataan. Nah, itu syarat pertamanya. Jadi syarat pertamanya harus berupa kalimat pernyataan. Kalau syarat pertama sudah terpenuhi, maka kita geser ke syarat kedua, yaitu dia harus mempunyai satu saja nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi maknanya kalimat itu haruslah suatu kalimat yang jelas. Jadi tidak ambigu. Yang kedua, bisa ditentukan benar salahnya. Gitu. Jadi seluruh orang di dunia akan mengatakan hal yang sama. Jadi itu adalah cirinya proposisi ya. Yang pertama saya ulang, dia adalah suatu kalimat deklaratif. Yang kedua memiliki satu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah saja. Ya, ini dua ini syaratnya. Saya ulang, kalimat deklaratif memiliki satu nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu bukan berarti harus benar ya. Nilai kebenaran itu bisa benar atau salah. Gitu ya, saya ulang, kalimat deklaratif mempunyai satu nilai kebenaran gitu. Kita lihat contohnya. Nah, ini yang kedua. Contoh, log 10 sama dengan 1. Nah, ini yang belajar logaritma, nilainya log 10 sama dengan 1. Yang pertama, dia disebut contoh karena kalimat ini merupakan kalimat pernyataan. Jadi kalimat pernyataan ini artinya kan dia bukan kalimat tanya, bukan juga kalimat perintah gitu. Jadi sudah memenuhi syarat pertama. Syarat kedua bisa ditentukan nilainya benar atau salah saja. Log 10 itu benar atau salah gitu. Benar kan? Log 10 itu 1. Jadi dia betul kalimat deklaratif, kemudian memiliki satu nilai kebenaran, yaitu nilai kebenarannya adalah benar gitu. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 6 adalah bilangan prima. Jelas ini merupakan kalimat deklaratif karena bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah gitu, bukan kalimat ajakan gitu ya. 6 adalah bilangan prima, memenuhi syarat pertama, kalimat deklaratif. Kemudian yang kedua, memiliki satu nilai kebenaran. Bisa dicek, apakah 6 itu bilangan prima? Oh, ternyata bukan. Seluruh orang di dunia akan mengatakan 6 bukan bilangan prima. Berarti kalimat 6 adalah bilangan prima. Ini salah kan? Berarti dia memiliki satu nilai kebenaran, yaitu salah gitu. Sehingga dia memenuhi syarat menjadi proposisi, yaitu dia kalimat deklaratif dan memiliki satu nilai kebenaran. Nilai kebenarannya adalah salah gitu ya. Jadi boleh, bukan berarti selalu kalimat yang bernilai benar, enggak ya.
gitu. Memiliki satu nilai kebenaran, ambigu, tidak ambigu gitu ya. 3 November 1967 jatuh pada hari Jumat. Nah, ini pernyataan, kalimat pernyataan deklaratif kan ini. Kemudian kan bisa dicek, Bu, bagaimana cara mengecek 1967, tahun 1967, Bu? Bisa. Ya, di Google sudah banyak. Silakan Anda googling kan nanti bisa tahu benar atau salahnya gitu ya. Berarti dia termasuk benar itu. Jadi ini contoh yang di atas ini semuanya merupakan contoh proposisi. Digit kelima bilangan desimal dari pi adalah 4. Silakan dicek pakai kalkulator gitu ya. 22/7 nanti berapa pi ya. Kemudian untuk yang non contoh, bagaimana kalimat yang contoh yang bukan proposisi? Nah, yang pertama, apakah sin 30 sama dengan setengah? Nah, sudah jelas dia melanggar syarat yang pertama, yaitu kalimat deklaratif. Ini kan bukan kalimat deklaratif kan, berarti kan syarat pertama tidak terpenuhi karena dia kalimat tanya, bukan kalimat deklaratif gitu. Jelas dia bukan proposisi. Yang kedua, Rich Brian adalah seorang rapper terkenal. Apakah dia kalimat deklaratif? Ya, memenuhi syarat pertama. Dia kalimat berita atau kalimat pernyataan ya. Kalimat deklaratif. Rich Brian adalah seorang rapper terkenal, memenuhi syarat yang pertama. Apakah dia memiliki satu nilai kebenaran? Nah, ini yang harus dicek. Lah, Rich Brian adalah seorang rapper terkenal. Nah, terkenal ini kan ambigu, ya kan? Terkenal itu menurut siapa gitu kan? Terkenal itu ukurannya apa? Siapa yang harus mengenal Rich Brian? Kalau ayah saya tidak mengenal Rich Brian, berarti dia terkenal enggak gitu. Jadi kan ini tidak bisa ditentukan nilai benar salahnya. Berarti dia gagal di syarat yang kedua, sehingga dia bukan merupakan proposisi gitu ya. Kira-kira gitu ya. Semoga Anda bisa membedakan mana yang termasuk proposisi dan bukan proposisi gitu. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di ruang diskusi ya. Saya lanjutkan ke bahasan yang selanjutnya. Proposisi dapat ditulis lengkap dalam bentuk kalimat maupun disimbolkan dengan menggunakan huruf abjad, seperti kita menuliskan variabel dan tulisannya dalam huruf kecil, jadi bukan kapital. Ini kita harus hati-hati. Kenapa saya menyampaikan? Supaya kita tertib dengan simbol ya. Kapan harus pakai huruf kecil, kapan harus pakai huruf besar, karena di matematik kita akan banyak bergulat dengan simbol. Nanti kalau tidak kita tertibkan dari awal, nanti takutnya ke belakang selalu ke bawah ya. Kalau huruf besar nanti ada penggunaannya sendiri, kayak di teori himpunan itu nanti Anda akan pakai huruf besar di sana untuk menggambarkan himpunan. Tapi kalau di sini di logika nanti akan banyak yang pakai huruf kecil. Jadi proposisi ini disimbolkan dalam bentuk huruf kecil, seperti Anda menuliskan variabel ya, gitu kira-kira. Bulan adalah satu-satunya planet satelit dari planet Bumi. Ini proposisi kan ya, bernilai benar, proposisi yang bernilai benar. Q 2 bukan bilangan prima, jelas dia kalimat deklaratif, kemudian nilainya adalah salah, jadi ya proposisi salah gitu ya. Contohnya kira-kira seperti itu. Ini ya, tertibkan kita penulisannya dari sekarang ya. Huruf kecil, huruf kecil, huruf besar, huruf besar. Nanti kalau Anda nulis harus bisa membedakan huruf kecil dan besar ya, jangan pakai kalau nulis G, kadang G besar dipakai G kecil gitu. Itu kita tertibkan sekarang ya, kita tertibkan supaya nanti ini. Jadi belajar lagi nulis huruf kecil, R kecil bagaimana, R besar gimana, A kecil gimana, A kapital gimana gitu ya. A kapital bukan A besar, sorry, A kapital. Next pembahasannya adalah mengenai atom dan formula. Apa itu atom gitu? Atom itu adalah nama lain dari proposisi tunggal. Jadi dia proposisi yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu kalimat utama. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia yang masih ingat materi tentang kalimat utama atau klausa itu akan membantu. Jadi kalau ada satu kalimat yang terdiri atas satu klausa, kita sebut kalimat sederhana, biasanya di bahasa Indonesia gitu. Kalimat sederhana itu minimal terdiri atas subjek dan predikat gitu. Nggak harus memuat objek, tapi harus ada minimal subjek dan predikat. Itu namanya kalimat sederhana. Satu kalimat sederhana bisa juga kita sebut sebagai klausa. Nah, kalau ada yang seperti itu di logika, maka kita menyebutnya sebagai atom gitu, atau proposisi tunggal, sama aja gitu ya. Bagaimana Anda bisa lihat ya betapa bahasa dengan bahasa di matematika itu sebenarnya sangat berkorelasi gitu ya. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai proposisi majemuk atau nama lainnya adalah formula.
Sama di bahasa Indonesia juga ada yang kita sebut sebagai kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu apa? Kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat sederhana. Jadi gabungan. Jadi kalimat majemuk itu loh kalau Anda masih ingat. Nah, sama di sini kita punya proposisi majemuk. Jadi ada satu proposisi panjang yang terdiri atas dua atau lebih klausa gitu. Kalau Anda masih ingat materi bahasa Indonesia ada kata hubung. Dan, tetapi, sehingga, demikian, kemudian, selanjutnya. Nah, itu namanya kata hubung yang bisa menghubungkan antar klausa. Nah, di sini nanti juga akan seperti itu gitu. Jadi formula itu akan dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Jadi kalau di sini kita akan menyebutnya sebagai operator. Nah, ini untuk membentuk suatu proposisi majemuk diperlukan operator logika sebagai penyambung dari klausa-klausa. Nah, ini penyambung kan. Kalau bahasa Indonesia itu kita menyebutnya kata hubung. Kalau di sini kita menyebutnya operator logika gitu ya. Apa saja operator logika? Saya sambung di video yang berikutnya.